di channel CGT TV. Dan semoga saudara semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari keluarga CGT TV mengajak Anda untuk jangan lupa like, komen, Dan subscribe channel ini dan selamat menonton. Ini saya bersama teman-teman atau teman-teman yang lain ada keinginan mengembangkan agrowisata. Kebetulan saat ini saya berada di agrowisata, tempatnya Bapak Gusti Mangkurupe di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, kan Pak Mangku? Ya. Selamat pagi menjelang siang Pak Mangku. Selamat pagi. Ini saya bersama teman-teman berkunjung ke sini, ke tempat agrowisata yang sudah mulai berkembang, artinya sudah banyak dikenal oleh masyarakat Kintamani, termasuk Bali, bahkan sampai luar ini sudah mulai tenar. Nah, ada beberapa mungkin pertanyaan saya sama Pak Mangku ini bersama teman-teman terkait bagaimana kronologi dan sejarah berkembangnya daripada agrowisata yang Bapak Mangku miliki saat ini dan bisa berkembang sampai sebesar ini. Nah, mungkin itu aja Pak Mangku bisa nanti jelaskan kepada pemirsa semua yang ada di Bali pada khususnya dan seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat datang di agrowisata Wanasari Kenjung, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bali. Yang kebetulan saat ini kami didatangi oleh teman-teman yang notabene sebenarnya berkeinginan juga untuk membangun agrowisata sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi agrowisata itu berdiri karena sesuatu hal yang sebenarnya pada dasarnya saya adalah seorang petani. Seorang petani di mana saya berkecimpung di bidang perkebunan kopi sekaligus sebagai pengolah kopi baik dari hulu sampai hilir. Nah, termasuk hilirnya di sini kita juga usahakan untuk di program zero waste. Jadi di kopi itu harus kita bersih semua, tidak ada terbuang. Nah, jadi setelah kami lalui perjalanan sebagai seorang petani yang dulunya hanya sebagai petani hulu saja, yaitu petani budidaya. Kemudian di tahun 2013 kami meningkatkan produktivitas, salah satunya adalah ke pasca panen kopi. Nah, kemudian di pasca panen kopi ini setelah kami jalankan ternyata belum maksimal di dalam pemenuhan kebutuhan kami sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita. Nah, dengan demikian akhirnya kami berpikir lagi untuk meningkatkan produktivitas. Salah satunya adalah meningkatkan produk. Nah, produk yang kami maksudkan yang seperti yang kami bilang tadi baru sampai pada HS, tetapi mulai tahun 2016 kita sudah mulai ke produk lanjutan, salah satunya adalah bibit. Kemudian di sana kami bergerak dalam waktu setahun. Itu pun belum maksimal juga kalau kita bandingkan dengan pengeluaran kita di petani. Nah, jadi meskipun demikian, meskipun belum maksimal seperti itu, dari petani budidaya sampai pada petani pasca panen itu sudah ada sebuah peningkatan. Nah, akhirnya kami berpendapat bahwasanya setiap
peningkatan produk setiap ke hilir kita itu akan ada kenaikan daripada hasil. Nah, akhirnya kami berpikir lagi tahun 2017 baru sampai pada produk akhir, yaitu produk jadi kopi roasted bean, kemudian ada powder maupun kopi seduh yang kami sajikan di tempat ini. Nah, itu arahnya adalah bagaimana orang-orang bisa menikmati kopi kita sambil menikmati bagaimana proses kopi itu dari hulu sampai hilir. Sehingga di sini kami berusaha untuk mencari tahu, berinovasi lagi untuk membuat pos-pos untuk kita dapat menerima tamu-tamu yang akan menikmati kopi kami. Nah, akhirnya pada tahun 2018 kami bikin tempat duduk seperti balai bengong, kemudian ada jalur trekking di kebun kopi kami, sehingga orang-orang yang datang ke Desa Catur khususnya di Wanasari Kenyung ini bisa melihat secara langsung bagaimana proses kopi hulu sampai hilir. Nah, salah satu yang kami tawarkan juga kepada para pengunjung adalah selain menikmati kopi Kintamani yang memiliki ciri khas tersendiri, juga kami memberikan sebuah edukasi tentang kopi. Nah, edukasi tentang kopi itu baik itu edukasi di hulu, di pasca panen maupun di hilirnya. Di hilir yang kami maksudkan bagaimana cara seduh kopi. Nah, boleh dikatakan pengetahuan basic daripada barista kalau di hilir. Nah, di hulu bagaimana kita bercocok tanam yang bagus, bagaimana memilih bibit yang bagus, bibit mana yang cocok di daerah kita, di ketinggian yang dimaksudkan. Kemudian di pasca panen bagaimana kita bisa membuat kopi yang spesial. Nah, karena semuanya ini akan ngena semua. Untuk membuat sebuah produk yang bagus itu harus kita kupas dulu dari hulu sampai hilirnya. Kalau setengah-setengah mungkin itu kurang pas. Bagaimana seorang barista atau roastery bisa mengatakan kopi itu bagus tanpa mereka tahu asal muasal daripada kopi, tanpa mereka tahu bagaimana pasca panen, proses pasca panennya. Nah, ini saya kira nonsen untuk membilang bahwa kopi itu bagus. Nah, akhirnya lama-kelamaan 2018 2019 itu tamu mulai berdatangan. Nah, khususnya mereka akan mencari kopi sekaligus mendapatkan sebuah edukasi. Nah, sehingga mereka itu merasa puas dengan apa yang kita sajikan. Nah, jadi dengan langkah-langkah itu sudah barang pasti kita harus selalu melakukan sesuatu inovasi-inovasi kita. Nah, salah satu inovasi yang sudah kami lakukan di sini adalah bagaimana bikin zero waste di kopi itu sendiri. Karena kopi itu 50%-nya adalah limbah. Nah, jadi ini adalah masalah bagi kita. Limbah ini adalah masalah karena ini akan bisa berpengaruh pada lingkungan, berpengaruh pada kesehatan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kami selalu berinovasi bagaimana limbah itu bisa kita manfaatkan. Nah, sehingga pada saat ini kita sudah bisa memanfaatkan limbah itu menjadi food. Nah, food itu adalah makanan manusia, kemudian ada feednya itu adalah makanan ternak, kemudian ada fertilizer itu yang terjelek itu menjadi fertilizer atau pupuk. Nah, sehingga di sini
sudah terbedah apa yang menjadi kendala kita di usaha. Nah, itu sedikit gambaran kami sehingga banyak juga orang yang mau tahu tentang apa yang kami berbuat. Nah, mau tahu sehingga kami pun berusaha untuk membuat sesuatu yang terbaik bagi mereka yang datang. Nah, akhirnya berkembang. Banyak orang mengatakan bahwa ini sudah termasuk agrowisata. Akhirnya diakui oleh Kementerian Kehutanan, Perkebunan. Akhirnya kami diberikan cap bahwa di pengolahan kami sekaligus kebun kami menjadi sebuah agrowisata. Seperti itu mungkin sedikit sejarah yang berdirinya agrowisata Wanasari Kenyung, sehingga adik-adik bisa berinovasi lagi ke depannya untuk daerah adik-adik masing-masing sesuai dengan potensi. Seperti itu. Terima kasih. Di sini sedikit lagi Pak Mangku, mungkin ada pertanyaan sedikit lagi. Mungkin saya bersama teman-teman dengan berkembangnya agrowisata yang sudah Bapak Gusti Mangku kelola saat ini, saya kira sudah berkembang, sudah banyak tamu-tamu yang datang, kemudian imbasnya terhadap petani di sekitar bagaimana imbasnya daripada adanya agrowisata ini? Seperti yang kami bilang tadi, kalau kita hanya bertani tanpa ada tambahan seperti itu, saya kira ini tidak menjanjikan. Kenapa jadi petani? Orang banyak bilang itu terlalu jauh lah di bawah. Ya, kalau jadi petani identik dengan kotor lah. Karena memang seperti itu kenyataannya. Ya, di samping kotor juga penghasilan tidak netap. Nah, dengan demikian kita perlu berinovasi untuk menambahkan penghasilan kita melalui sebuah perkebunan. Jadi imbas yang terjadi di wilayah kita itu bukan hanya di tempat ini, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan kebun-kebun yang lain. Seperti yang bilang tadi ada trackingnya. Jadi tracking itu tidak hanya di kebun saya sendiri, tetapi di kebun teman-teman yang lain di sekitar Desa Jatuh, sehingga di sana akan ada imbas terhadap mereka. Nah, jika mereka punya misalnya rong lada, mereka bisa jual sendiri kepada tamunya. Jika mereka punya jeruk, petani tamunya akan memetik jeruk sendiri di kebun masing-masing, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak menarik sepeser pun dari mereka, dari hasil penjualan mereka itu. Nah, mereka nikmati sendiri. Nah, itu imbas daripada yang kami lakukan di sini. Di samping itu juga imbas yang lain, kita bisa mengangkat nama desa kita, sehingga bukan hanya nama tetapi PAD yang akan timbul, ya, pendapatan asli desa. Nah, ini sebuah strategi kita di desa yang memiliki potensi. Nah, tergantung kita mempotensikan. Jika kita benar cara mempotensikan, PAD pasti akan masuk. Nah, di samping juga imbasnya pada ketenaga kerjaan. Kita bisa mengangkat beberapa orang untuk bisa kita ajak bekerja di sini, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Kemudian yang di sini Pak Mangku unggulkan dalam agrowisata ini kan adalah baik itu dari hulu sampai hilir. Kemudian bahan baku yang Pak Mangku punya di kebunnya Pak Mangku, apa mencukupi atau kita masih mau membeli hasil-hasil kopi, hasil-hasil pertanian kopi yang ada di sekitar wilayah Pak Mangku? Ya. Kebetulan kalau yang kita berbicara masalah pabrik kopi seperti itu, tidak mungkin satu orang akan bisa memenuhi satu pabrik.
Nah, pastinya kita mencari partner. Salah satu partner yang sudah kita andalkan, yang menjadi pokok ini adalah Subak Abian. Kami punya Subak Abian yang disebut dengan Subak Abian Wanasari Kenyung. Nah, ini sebagai pemasok utama, pemasok bahan baku. Kalau kita berbicara masalah bisnis, kita harus memiliki banyak produk, memiliki banyak barang yang harus kita jajakan. Karena saat ini sudah banyak sekali para buyer mencari kopi Kintamani. Dengan demikian kita juga mencari kopi di sekitaran kita. Ada beberapa subak yang kami ajak bekerja sama. Kopinya kita olah di sini, mereka hanya menjual gelondong merah sampai UPH. Nah, akhirnya bukan hanya di Subak Wanasari Kenyung, tetapi di subak-subak yang lain juga mendapatkan sebuah imbas dari apa yang kami lakukan di agrowisata ini. Baik, terima kasih Pak Mangku atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Saya mengganggu dan meminta meluangkan waktunya Pak Mangku dalam rangka mau tahu sejarah daripada agrowisata yang berkembang, khususnya di bidang produk kopi. Nah begitu guys, masalah agrowisata yang ada di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, dengan produk unggulan adalah kopi olahan yang sudah semuanya tersedia di sini. Dan saya mengharapkan kepada guys semua, seandainya lewat ke Bangli, ke Kabupaten Bangli lewat Pendelokan, jangan lupa mampir ke agrowisata Catur, karena di agrowisata Catur sudah semuanya masalah kopi sudah disiapkan juga. Mungkin hanya gitu yang bisa saya sampaikan. Untuk selengkapnya tonton video selanjutnya sudah saya share di YouTube. Terima kasih atas waktunya Pak Mangku.